Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik dinamis, yaitu meliputi tentang hukum Kirchhoff dan juga rangkaian seri paralel. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama kita bahas dalam video ini adalah mengenai hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama ini menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang menuju titik percabangan besarnya sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik percabangannya. Dari pernyataan hukum Kirchhoff tersebut, secara matematis, hukum Kirchhoff itu dapat dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, di sini ada besaran I. Besaran I adalah besaran kuat arus listrik dengan satuan ampere. Untuk lebih jelasnya, silahkan teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Jika pada rangkaian listrik besar kuat arus I1 adalah 4 ampere, I2 adalah 3 ampere, I4 adalah 7 ampere, dan I5 adalah 4 ampere, yang ditanyakan adalah berapakah besar kuat arus listrik pada I3. Nah, untuk menjawab soal ini, maka dapat kita gunakan persamaan hukum Kirchhoff, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Nah, kemudian kita analisis mana saja I yang masuk. Nah, kita umpamakan titik ini merupakan pintunya. Jadi I1 adalah I masuk, I3 ini juga I masuk. Nah, kemudian kita tuliskan ke dalam persamaan ini. Nah, selanjutnya yang keluar adalah I2. Nah, kita lihat panahnya untuk menentukan dia masuk atau keluar. Dan I5 ini juga I keluar. Kemudian kita tuliskan pada ruas sigma I keluar. Namanya sigma itu selalu dijumlahkan. Kemudian kita masukkan nilainya. Nah, untuk mencari I3, maka I1-nya dipindahkan ruas menjadi 3 ditambah 7 ditambah 4 dikurangi 4. Sehingga diperoleh hasil I3-nya adalah 10 ampere. Mudah kan? Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang rangkaiannya listrik, maka kita perlu ketahui dulu simbol-simbol pada rangkaian listrik. Yang ini adalah simbol dari hambatan atau biasa disebut dengan resistor. Nah, kalau simbol yang ini merupakan simbol dari baterai. Nah, baterai itu kan memiliki dua kutub. Yang panjang ini menunjukkan kutub positif, sedangkan yang pendek menunjukkan kutub negatif. Nah, kemudian ada simbol yang di tengahnya ada tulisan A. Ini merupakan simbol dari ampere meter. Nah, ada juga simbol seperti ini. Di tengahnya ada tulisan V. Ini merupakan simbol dari voltmeter. Nah, selanjutnya simbol yang di tengahnya ada tanda silang. Ini biasa digunakan untuk menunjukkan lampu. Nah, inilah simbol-simbol sederhana yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan yang namanya alat ukur pada listrik dinamis. Yang pertama ada ampermeter. Ampermeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Nah, pemasangan ampermeter ini disusun secara seri
dengan elemen listrik yang akan diukur kuat arus listriknya. Nah, jika kita gambarkan seperti ini gambarnya. Kita kan punya baterai. Baterai ini memiliki kutub positif dan negatif. Dari baterai ini kita pasang kabel menuju lampu. Nah, jika kita akan mengukur kuat arus listrik dari lampu tersebut, maka kita pasang alat yang dinamakan ampermeter. Nah, ini dipasang secara seri atau tidak ada percabangan kabel. Nah, beginilah cara memasang ampermeter. Nah, selanjutnya alat kedua yang perlu teman-teman ketahui adalah voltmeter. Voltmeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik. Nah, voltmeter ini disusun secara paralel dengan peralatan listrik yang akan diukur beda potensialnya. Nah, kalau kita gambarkan, maka seperti ini gambarnya. Nah, kita kan punya baterai dengan kutub positif dan negatif. Kemudian kita pasang kabel menuju ke lampu. Nah, kalau kita mau mengukur beda potensial dari lampu tersebut, maka kita pasang voltmeter secara paralel dengan lampunya. Nah, disinilah letak dari voltmeternya. Nah, ciri dari pemasangan secara paralel yaitu adanya percabangan kabel. Nah, setelah kita mengetahui kedua jenis alat ukur tersebut, lalu kita akan mempelajari cara membaca skala ampermeter dan juga voltmeter. Nah, hasil dari pengukurannya itu kita hitung, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikalikan batas ukurnya. Nah, ini untuk lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah kuat arus yang ditunjuk ampermeter seperti gambar di bawah? Nah, pada ampermeter ini angka 30 menunjukkan skala yang ditunjuk oleh jarum. Sedangkan 50 ini merupakan skala maksimumnya. Dan yang 1 ampere di sini adalah batas ukur. Jadi batas ukur itu yang berhubungan langsung dengan kabelnya. Sehingga besar I yang ditunjukkan oleh ampermeter ini adalah 30 dibagi 50 dikalikan batas ukurnya 1 ampere. Sehingga diperoleh nilai I adalah 3/5 ampere, atau kalau kita desimalkan menjadi 0,6 ampere. Mudah kan? Nah, untuk selanjutnya kita pelajari karakteristik rangkaian lampu, seri, dan juga paralel. Yang pertama kita akan membahas rangkaian lampu yang dipasang secara seri. Nah, berikut ini ada 2 buah lampu bohlam yang dipasang secara seri. Karakteristiknya, rangkaian lampu yang dipasang secara seri ini tidak memiliki percabangan kabel. Akibatnya, jika salah satu ujung kabel itu terputus, maka tidak ada arus yang mengalir di dalam rangkaian tersebut. Sehingga jika salah satu lampunya itu dilepas, maka lampu yang lain itu juga akan ikut mati. Nah, berbeda dengan rangkaian lampu yang dipasang secara paralel. Nah, berikut ini gambarnya. Jadi ini ada 2 buah bohlam yang dipasang secara paralel. Nah, karakteristiknya, rangkaian lampu yang memiliki percabangan kabel ini dinamakan rangkaian paralel. Nah, ini ada percabangan kabel yang ke atas sama yang ke samping. Nah, ini namanya ada percabangan kabel. Nah, jika salah satu ujung kabel itu terputus, maka arus listrik itu masih akan tetap mengalir pada kabel lainnya yang masih terhubung dengan lampu lain.
Nah, jadi jika ada satu lampu yang kita lepas, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, selanjutnya bagaimana karakteristik rangkaian dari baterai yang dipasang secara seri dan paralel? Nah, yang pertama kita bahas dulu rangkaian baterai yang dipasang secara seri. Nah, ini ada 3 buah baterai yang dipasang secara seri. Nah, gambarnya seperti itu. Nah, semakin banyak jumlah baterai yang dipasang secara seri, maka nyala lampunya akan semakin terang. Karena beda potensialnya semakin besar. Misalkan masing-masing baterai itu ada beda potensialnya V1, V2, dan V3. Maka V yang dipasang secara seri itu adalah penjumlahan dari ketiga baterai tersebut. Nah, sehingga V serinya itu akan lebih besar. Namun, apabila salah satu kabel yang menghubungkan baterai itu terputus, maka lampu itu tidak akan dapat menyala karena kuat arus listriknya kan terputus. Nah, selanjutnya rangkaian baterai yang dipasang secara paralel. Nah, ini ada 3 buah baterai yang dipasang secara paralel. Paralel itu adanya percabangan kabel. Jadi, pada rangkaian baterai secara paralel, nyala lampu pada rangkaian baterai yang dipasang secara paralel itu tetap tidak semakin terang dan juga tidak semakin redup, karena beda potensialnya sama pada setiap titik. Misalkan pada masing-masing baterai itu ada nilai V1, V2, dan V3, maka beda potensial atau V pada rangkaian paralel itu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Jadi nilainya tetap. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa nyala lampunya itu juga tetap. Nah, namun keuntungannya apabila salah satu kabel yang menghubungkan baterai itu terputus, maka lampu akan tetap dapat menyala. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu sahabat perdana untuk lebih mendalami materi tentang hukum Kirchhoff dan juga rangkaian seri paralel. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.